ini ada masalah urgensi ini. Bisa ke kantor dulu nggak? Ke HQ, anjay keren HQ. Ditunggu ya, ditunggu. Padahal ini cuaca dingin gini enaknya lagi bakso ini. Pengen lagi gue bakso. Harusnya nitip aja. Wah, Pak. Sana jetpack. Nitip biar gak kena macet. Betul. Kemarin ada telat gara-gara macet kan alasannya. Benar, Pak. Bagus. Kan saya suruh terbang aja biar gak kena macet. Kan di kantor tuh ada jetpack baru. Jadi kita harus pergunakan kan. Betul. Ada apa, Pak? Betul. Canggih juga ya kantor ini ya, punya jetpack ya. Wih, ini kantor mahal, Pak. Cuman emang sering aneh-aneh aja. Nggak, ini ada apa, Pak? Gini, Bapak Dawala ya. Saya tadi lihat cek email, mau nyari berkas-berkas yang harus kita urusin ini. Nah, saya lihat nih ada tagihan invoice pajak bumi dan bangunan PBB, kita belum bayar. Ini gimana ini kantor ini kan kantor yang dibilang ranah hukum juga bukan, tapi kita swasta lah. Ya kita kan masih swasta. Maksudnya, tapi kan kita juga harus taat pajak karena kan negara kan perlu pajak dari kita untuk membangun negeri ini lebih baik. Benar itu, benar Pak. Saya percaya itu. Tapi ngomongin pajak-pajakan ini nih. Apa? Kemarin tuh saya lihat satu berita ya, tapi saya bisa lap ingus dulu gak bentar? Boleh. Bapak ya, ini dingin banget, Pak. Bener, Bandung lagi. Iya, Bandung lagi dingin banget. Pegasus.trip. Oh enggak ya? Waduh. Enggak. Tapi boleh. Kalau emang bawa jaket-jaket, betul jaket-jaket yang perlu kehangatan di Bandung yang lagi dingin gini. Kebetulan kan kalau luar kan emang ada winter ya di sana. Iya. Mereka kan ada musim dingin. Iya, jaketnya tebal-tebal. Di Bandung juga lagi turun salju tadi ada. Betul. Lagi turun salju di KAI kan. Keren sih. Stasiun Bandung. Emang sekarang lagi ada turun salju. Tadi setelah kas datang di sini. Jadi balik lagi ke masalah pajak nih ya. Ada apa, Pak? Kemarin itu saya melihat sebuah berita ini. Ada masalah demo warga di daerah Pati. Oke. Demo warga ini tuh menuntut untuk bupatinya mundur. Demo besar-besaran itu. Betul, besar-besaran banget. Ini bahkan melibatkan bukan hanya, kan biasanya pendemo itu mahasiswa. Terus pegawai-pegawai buruh. Betul. Ini tuh bukan lagi masalah buruh. Sama ini kan koki demo masak. Wah betul, demo masak. Kebetulan saya juga di perguruan silat saya di Zimbabwe. Demo juga di sana. Demo juga. Demo mengenakan kan? Iya betul. Enggak berarti ini khusus pajak bumi dan bangunan aja. Iya betul. Oke. Nah ini sebuah respon dari warga Pati. Ini pasti menolak loh, Pak. Iyalah, gila apa 250%. Iya gede banget ya. Lihat aja, nggak jadi. Wah. Saya takut, Pak. Apa tuh respon warga Pati gimana? Kebijakan Bupati Sudewo ini mendapat penolakan dari warga, elemen masyarakat, dari berbagai elemen masyarakat. Mau elemen itu api, air, bukan. Maksudnya tuh kalangan masyarakat. Oh iya betul. Bukan, dia punya elemen ya. Saya kira ya, dari suku air. Nah, dari berbagai elemen masyarakat dan beberapa memutuskan untuk menggelar aksi demo penolakan kenaikan pajak tersebut. Oke. Dilansir dari Kompas ID, sejak Jumat tanggal 1 Agustus 2025, masyarakat Pati bersatu membuka posko penerimaan bantuan di depan kantor Bupati Pati ini. Nah, dari beragam jenis bantuan pun mengalir ke posko itu. Namun pada Selasa tanggal 5 bulan Agustus 2025, sempat terjadi keributan antara warga dan pejabat pemerintah Kabupaten Pati dan petugas Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP yang meminta agar posko dipindahkan. Kayaknya saya pernah lihat deh, Pak, pedonya ini. Ini lagi viral banget, Pak, kemarin. Ini Pak. yang diambil ini kan kayak minuman, kardus-kardus minum. Terus sama warganya tuh ditaruh-taruh tuh semua tuh minuman di ini kan kantor desa itu. Nah, bahkan saya melihat ada satu video yang dimana polisi lagi lari-larian di tackle, Pak. Oh iya benar. Sliding, Pak. Itu pas demonya. Iya betul. Iya benar. Oh berarti ini demo ini sudah terorganisir. Maksudnya ketika ada kenaikan harga PBB itu, pajak PBB itu, mereka langsung inisiatif untuk demo. Iya betul. Dari tanggal berapa tadi? 1 Januari ya.
Gokil. 1 Agustus Pak di sini. Oh iya, 1 Agustus, sorry. Salah baca saya. 1 Agustus 2025. Nah, gitu. sumpah Pak, capek Pak. Kalau bisa pensiun, saya pensiun dah. Iya, kita detektif Pak, harus Betul. menangani kasus-kasus. Betul. Kalau tidak ada, siapa yang menangani kan orang lain lah. Kalau kita nggak ada orang lain. Kan bisa orang lain. Soalnya kalau saya waktu itu pernah mengandalkan polisi di Konoha, tidak bisa diandalkan, Pak. Ninja itu kurang ya? Betul, ninja kurang jago. Dia coba bisa suriken. Mereka taijutsunya kurang tuh. Taijutsunya emang kurang. Jadi makanya nih? sama warga juga ditekel kan. Nah, jadi si Bupati Sudewo ini sempat menanggapi hal tersebut. Namun sayangnya pernyataan Bupati Sudewo sangat kontroversial dan unggahan di kanal berita. Bupati Sudewo tidak takut atas adanya demo. Dia berkata seperti ini, Pak. Siapa yang melakukan penolakan, ya gundul, silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50 orang pun suruh kerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan itu, tetap maju, kata Bupati Sudewo dalam video tersebut. Berarti ini menantang ya, Pak? Betul, ditantang sama dia. Anjir, makin amarah dong warga. Nah ini, setelah video pernyataan viral, pernyataannya dari Pak Sudewo ini viral kan, akhirnya meminta maaf. saya tidak menantang masyarakat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyat, ya masa rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditunggangi pihak-pihak tertentu. Ya Allah. Ini isu-isu pihak-pihak tertentu dalam demo itu kayak sering gitu, Pak, Masalahnya gimana ya, kalau saya itu jadi bupati, itu semua kata-kata yang bukan tidak bisa, lebih baik ada kata yang lebih baik. Nah, gitu. Betul. Nggak harus yang 50 orang, 50 orang aja sih sekaligus. Maksudnya itu kan kayak menantang, Pak. Betul. Akhirnya kan dia minta maaf. Ujungnya minta maaf. Terus itu masalah antek-antek asing itu, maksudnya apa ya? Pihak-pihak asing itu kayak yang demo-demo sebelumnya kan kita selalu bilang, ini ditunggangi oleh antek-antek asing. Maksudnya demo itu sebagian aspirasi masyarakat. Betul, Pak. Kan kita negara yang demokratis. Nah, itu dia. Kita bisa mengomentari pemerintahan yang demi kebaikan negara kita. Iya, gitu, maksudnya pemimpin-pemimpin itu harus sadar lah. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomongin ini kenapa sih Sudewo ini, Bupati Sudewo, dia bisa menaikkan pajak, Pak? Alasannya apa? Alasannya tuh ini. Bupati Sudewo menjawab kenaikan PBB hingga 250% dilakukan akibat tidak adanya kenaikan pajak selama 14 tahun di Pati. Sedangkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, katanya kenaikan pajak harus dilakukan setiap 3 tahun sekali, bahkan lebih. Sedangkan pembukaan pajak dilakukan untuk pembangunan. Selain itu, beliau juga menyatakan pendapatan asli dari daerah atau PAD Pati sangat kecil. Hanya sekitar 14,5% doang dari anggaran. Pendapatan dan belanja daerah APBD kabupaten itu dengan persentase PAD di bawah 25%, pembangunan dinilai sulit dilakukan. Jadi emang harusnya setiap tahun tuh ada peningkatan pajak PBB. Per 3 tahun sekali itu emang harusnya ada kenaikan. Cuman dari kemarin belum ada kenaikan. Akhirnya dipatoklah 250% itu. 250% dipukul rata tuh selama berapa tahun kemarin tadi? 14 tahun ya? 14 ya, benar 14 tahun. Iya, kaget lah para warga. Maksudnya ya mikir kali gitu ya, maksudnya 250. Berarti kan 2,5 kali lipatnya dari pajak pada saat itu. Iya, maksudnya nggak ada gitu koordinasi ngomong dulu ke masyarakat. Nah, ini saya mau naikin pajak. Kalian gimana? Maksudnya maunya berapa? Kan kita harusnya bermusyawarah. Betul. Iya, negara kita tuh berkemanusiaan dan berkeadilan. Nah, itu Pak harus dioborin. Betul, semua itu harus ada di atas musyawarah. Iya. Apa ini yang saya anehkan ya, 250% ini. Kan dia di situ ada sebuah statement di mana si pajak ini kan harusnya naik 3 tahun sekali. Tapi tidak ada. Nah, kembali kemana saja? Itu dia. Kembali itu kemana saja mereka? Nah, itu dia, orang-orang yang sebelum menjabat kemana kan gitu? Atau mungkin
orang-orang sebelum menjabat itu udah maksudnya segini mah udah cukup untuk patah-patih kita membangun pun ada gitu kan. Udah aman lah, tercover lah maksudnya. Iya. Jalanan bisa teraspal dengan baik. Nah, itu. Betul. Berarti ini aroma-aroma kan. Saya tidak tahu ya. Kalau nggak ada ancang-ancang kan kaget juga. Jangan gitu. Kan bayar pajak sehari-hari aja. Iya, sulit ya. Pasti sulit gitu. Nah, ini keputusan keberlanjutannya adalah pada 8 Agustus setelah mempertimbangkan masukan dari warga, tokoh masyarakat, pemerintah Provinsi Jateng serta pemerintah pusat, akhirnya Bupati Sudewo membatalkan kenaikan PBB 250% tersebut. Dilansir dari Kompas TV, Kompas ID. Ya sama aja sih. Ya sama sih. Saya sampaikan berarti pembayaran PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar muka, uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan oleh Kepala Desa. Katanya Bupati Sudewo juga menambahkan pembatalan ini akan berdampak pada sejumlah pembangunan di Pati. Walaupun kenaikan PBB dibatalkan, namun warga Pati terlalu geram dengan apa yang dilakukan Bupati Sudewo dan akhirnya demo besar 13 Agustus pun terjadi untuk mundur. Enggak, ini maksudnya walaupun udah diturunin terus 13 kemarin tuh, tanggal 13 kemarin itu emang mungkin udah kesel juga ya. Udah gedek, Pak. Maksudnya ya itu sebuah keputusan yang tiba-tiba dibatalkan. Maksudnya apakah mereka harus melakukan dulu terus akhirnya harus ditentang dulu, di demo dulu, baru dibatalin. Iya Pak, kayak statement dia setelah mempertimbangkan ngobrol dengan masyarakat itu kan berarti dia baru membicarakan itu. Harusnya dari sebelumnya. Betul. Sebelum dia berstatement dia tuh harus belusukan dulu. Iya. Kayak waktu itu ada tukang mebel gitu, dia selalu belusukan ke warga-warganya. Sampai masuk Solo kan. Betul. Gimana terus gimana solusinya? Akhirnya membuat sebuah keputusan. Nah, itu harusnya kan seperti itu ya. Betul. Ya, tapi soal kenaikan PBB ini Pak, maksudnya saya pun kemarin sempat seliwatan lah berita-beritanya. Sama yang Pati ini kan yang naiknya itu yang Pati ini sebenarnya. Betul. Nah, di beberapa daerah pun terjadi Pak. Maksudnya bukan di Pati doang ya? Iya, bukan di Pati doang. Ada beberapa daerah mungkin bisa dicek ya nanti di internet. Pokoknya itu ada yang sampai 1000% Pak. 1000%. Kenaikannya tuh. Astagfirullahaladzim, saya pengen kopi dulu, itu kaget saya. Bapak sebagai yang udah berkeluarga Pak, Bapak kaget gak? Tiba-tiba pajak naik, saya pusing Pak. 1000% ya? 1000%. Iya, 10 kali lipat ya. 2 juta kan? Iya. Dari 200.000 ya 2 juta berarti. Nah itu sedangkan si gaji Anda tuh 4 juta. Iya, UMR. Iya, mau ngapain? Berpajak 2 juta. Saya mendingan nyicil rumah Pak. Udah gila sih Pak. Astagfirullahaladzim. Ini saya harus tobat ini Pak. Ya semoga orang-orang di Pati sana memberikan inilah sebuah contoh. Ini kan emang memberikan sebuah contoh. Ya. Saya tuh lihat beberapa ahli itu bahkan bilang bahwa ini bisa jadi penggerak lah. Iya betul. Di daerah-daerah lain. Karena kan mereka tuh dinilai berhasil masyarakat Pati ini untuk melengsarkan siapa namanya Sudewo ya, Pak Sudewo. Gitu. Nah, itu yang kebijakan-kebijakan seperti itu harusnya emang dimusyawarahkan dulu kepada warga. Benar. Jangan langsung kayak ngomong terus apalagi dengan statement jangan 5.000 lah, 50.000 orang lah sini gitu kan. Kan seolah-olah dia menanda gitu kan. Iya. Udah disamperin satu harga Pati. Nah, mampus kan. Saya minta maaf, Pak. Kenapa gitu? Emang seperti itu. Selalu seperti itu, Pak. Selalu seperti itu. Semoga tidak ada lagi lah Pak. Iya, semoga damai-damai aja. Iya, sekarang kan lagi dipajakin semua nih Pak. Ini pantasan ini. Apa? Bendera One Piece tidak boleh dikibarkan. Ini ada sakit pautnya ini masalah pajak banyak. Ribito. Oke lah, baiklah Pak. Iya. Saya mana? Ini berkas-berkas buat bayar pajak kita ya. Jangan lupa. Saya takutnya nanti 1000% kalau naik. Ya. Saya pusing, saya nombokin ini Pak. Ya tapi kan ada ini kan masa tengahnya masih ada kan? Masih sih sebenarnya. Tapi ya harus tepat waktu dong. Masa kan kata saya tadi bilang kalau kita nggak bayar pajak itu jalan-jalanan tuh bakal tetap bolong. Kan sampai sekarang tidak bayar pajak. Ya betul.
Oke lah, Pak. Ya, Pak. Ke kantor pajak dulu ya. Ya, hati-hati lah ya. Oke. Assalamualaikum. 1000% ini saya bayar pajak ya kali. Jadi para akomodaci di rumah, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus pajak di Pati ini? Emang pajak itu diperlukan untuk membangun negeri, untuk membangun sebuah daerah lebih maju lagi. Tapi kita juga perlu mengetahui apakah warga mampu membayarnya atau tidak. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena like, komen, dan subscribe kalian membantu Semar-Semar mengungkap kasus yang samar-samar.